Hai guys, gimana kabarnya? Sehat kan? Kembali lagi di channel Warna Movie. Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Burial Ground Massacre yang rilis pada tahun 2021. Sebelum ke alur filmnya, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendapatkan video-video terbaru. Oke, nggak usah kelamaan, langsung aja ke alur filmnya. Let's go! Awal film diperlihatkan seorang wanita yang ingin berpamitan ke bibinya bernama Adriana. Bibi Adriana sangat berterima kasih kepadanya karena telah merawat dirinya. Setelah berpamitan, Adriana pergi menggunakan mobilnya. Di perjalanan, Adriana melihat sesosok wanita baju putih yang mengikutinya. Dia bahkan melihat wanita itu di kaca mobil yang mengejutkan Adriana. Adriana lalu melanjutkan perjalanannya dan sosok wanita itu berdiri di samping mobil Adriana yang terlihatan di kaca spion mobil. Scene berpindah di tempat pesta anak-anak muda yang mereka menayangkan keberadaan temannya, yang padahal temannya lagi main kuda lumping di mobil dengan pacarnya bernama Len. Di tempat lain diperlihatkan dua orang pria yang lagi bergali tanah mencari sesuatu. Orang yang memakai topeng terus-terus mengancam orang yang menggali tanah tersebut. Setelah menggali, sebapak tua menemukan kotak, tapi isinya tidak ada, yaitu cincin yang terkutuk. Topeng marah dan membunuh si bapak tua tersebut. Rizky yang pergi buang air kecil dan meninggalkan Len di mobil. Len melihat pria bertopeng membunuh si bapak tua itu. Len berteriak yang diketahui oleh si petopeng. Dia pun mengejar si Len yang lari ke hutan. Tapi Len tertangkap, dia berteriak sampai Rizky datang. Mereka bertarung karena si petopeng kuat. Rizky dibunuh dengan keji. Kemudian diperlihatkan Rizky yang terbaring dengan luka yang sangat parah dan Len yang diikat tanpa baju dengan luka-luka di badannya. Tiba-tiba Len dipanah sampai tembus di dadanya. Mereka lalu dikubur di suatu tempat. Scene berpindah di keluarga Larson yang mau bepergian dan meninggalkan Chase anaknya di rumah dan satu temannya bernama Javan. Ayah Chase lalu memberitahukan kalau dia tidak ada masalah Javan tinggal di rumahnya, tapi tidak ada pesta. Sebelum tidur, kunci semua pintu dan jangan masuk ke ruang pribadi. Setelah memberitahukan itu, ayah langsung pergi. Javan yang melihat orang tuanya Chase pergi langsung mengajak Chan masuk ke dalam. Melihat rumah mewah bernama Liberty Manor. Dalam, Javan sangat terkejut melihat rumah yang sangat mewah. Javan lalu melihat-lihat rumah sambil diceritakan oleh Chase kalau rumah Liberty Manor dibangun di atas tanah India kuno dan sesekali bisa mendengar orang menangis di hutan di malam hari. Kemudian teman-teman Chase datang bernama Eddie, Kayla, dan Becky dan juga terkejut dengan rumah yang mewah. Mereka tanpa bertanya-tanya langsung pilih kamar tidur sendiri yang membuat Chase merasa kesal. Scene berganti pada pria yang lagi menelpon pria bertopeng yang dipanggil David. Pria itu menuntut sesuatu hal. Di malam hari, Adriana datang di rumah Chase. Kayla datang untuk menyuruh Adriana menyimpan barang-barangnya. Chase menunjukkan kamar ke Adriana. Di kamar, Chase terus menatap Adriana. Adriana pun memberitahukan kalau dia akan keluar sebentar lagi. Chase keluar lewat celah pintu. Chase mengintip Adriana dengan penuh cinta. Di aula, mereka berpesta dan bersenang-senang, tetapi Chase tidak menikmati pesta. Javan lalu menyuruh Chase agar menikmati pestanya. Javan lalu naik ke panggung dan menyuruh Chase naik ke panggung untuk menceritakan pembukaan rumah barunya. Chase naik ke panggung dan menceritakan asal-usul Liberty Manor, yang dimana di bawah tempat ini berada tanah suci milik suku India kuno yang sangat mempercayai sihir, dewa-dewa dan roh, dan Chase melakukan sulap yang mati lampu dan melanjutkan ceritanya. Setelah melakukan sulap, lampu kembali bernyala. Semuanya bertepuk tangan. Tiba-tiba lampu mati yang mereka pikir ulah Chase, ternyata bukan. Setelah lampu menyala, mereka melihat peta rumah. Becky melihat di peta kalau di bawah rumah ada kuburan India kuno. What? Well, according to this map. Javan yang melihat ruangan itu adalah ruangan pribadi ayah Chase. Di dalam ada barang-barang antik. Ia memanggil teman-temannya. Adriana mengambil cincin permata hijau dan memakai.
Di luar, David mengintip mereka yang memakai cincin itu. So unbelievable. Becky lalu membaca buku di mana di buku itu menceritakan asal-usul cincin yang dipakai oleh Adriana. Dikisahkan kalau cincin itu awalnya pemilik dari putri India bernama Ayana, yang diberikan oleh orang kulit putih yang bernama Samuel, cowok tentara Serikat yang ingin menikahi Ayana. Tetapi ayah Ayana menolaknya dan membawa aib bagi rakyatnya. Ayah Ayana lalu menyatakan perang ke rakyatnya, yaitu memenggal kepala cowok dan mengguliti kulitnya dan juga membunuh anaknya. Ayahnya juga memotong tangan Ayana untuk mengambil cincin itu menjadi miliknya dan mengutuk abadi cincin itu. Lagi mendengar cerita yang dibaca oleh Becky, seseorang lewat di jendela yang membuat mereka panik. Javan malah mengolok mereka yang ketakutan. Chase lalu mengganti topik mengajak mereka untuk makan pizza. Becky lalu membawa buku kuno itu. Mereka pun melanjutkan berpesta sambil main-main. Setelah bermain, Adriana pergi keluar dan tidak lama Kayla juga ikut keluar. Javan menjelaskan kalau Adriana menyukai Chase, tapi Becky membantahnya karena Adriana keluar bertemu dengan Eddie. Scene berpindah ke Eddie yang lagi memotong kayu untuk api unggun. Adriana menghampiri Eddie. Eddie lalu merayu Adriana dan menciumnya. Di sisi lain, David yang mencari cincin itu tidak menemukannya. Kita kembali ke Adriana dan Eddie yang lagi bermesraan. Eddie lalu menawarkan rokok. Setelah merokok, Adriana mau pergi dihalangi oleh Eddie. Spring break? Are you really still mad about that? Kayla melihat mereka bicara. Eddie yang terus merayu Adriana dan ingin melakukan kuda lumping. Adriana malah meraba burung Eddie dan pergi. Kayla lalu menghampiri Eddie dan merayunya, yang membuat Eddie tergoda dan berciuman. Tiba-tiba Adriana datang. Dia marah karena cemburu dan menyerang mereka, lalu pergi dan dikejar oleh Eddie. Kayla yang sendiri pergi ke dapur untuk minum. Tiba-tiba David membekap kepalanya dengan plastik sampai mati dan memasukkannya ke ruangan di bawah tanah. Adriana yang lagi mandi dihampiri oleh David dan mengintipnya, lalu pergi. Tidak lama Eddie datang dan masuk ke kamar mandi, yang membuat Adriana kesal. Adriana menceritakan ada yang aneh dengan cincinnya, dan Eddie melepaskan cincin itu lalu meletakkan di kamar mandi. Scene berpindah di Chase dan teman-temannya yang lagi berpesta. Lalu Javan dan Becky keluar. Chase yang dari tadi tidak minum lalu mencobanya satu tegukan dan keluar juga. Kembali ke Eddie dan Adriana. Eddie membuktikan kalau cincin itu tidak ada apa-apa, tetapi perasaan Adriana berkata lain. Chase, Becky, dan Javan sesampainya di luar, mereka tidak berjumpa satu orang pun. Becky mengira mereka hanya lagi berkeliling. Chase dan Javan pergi untuk melihat lapangan tenis, sedangkan Becky ke dalam dan menemui seorang pria, yaitu penjaga rumah Chase. Penjaga menjelaskan kalau Chase tidak boleh menerima tamu. Becky mengatakan kalau dia teman Chase dan meminta maaf. Penjaga itu menanyakan kenapa buku itu ada di Becky. Becky memberitahu kalau dia hanya membaca. Penjaga menceritakan kalau di rumah ini dibangun di tanah suci dan pemakaman India kuno tepat di bawah kaki kita. Tiba-tiba suara mobil polisi berbunyi sehingga penjaga itu agak ketakutan. Mereka keluar untuk mengeceknya. Sampainya di luar, polisi itu datang karena laporan dari ayahnya untuk mengecek rumah Chase. Penjaga itu bilang Chase ada. Polisi juga menanyakan siapa perempuan itu. Penjaga menjelaskan kalau dia penjaga baru. Becky memberitahukan kalau Chase ke lapangan tenis. Setelah mendengar laporan dari Becky, polisi langsung pergi dan Becky juga pergi. Javan dan Chase yang pergi ke lapangan tenis mendengar suara-suara aneh yang membuat Javan agak ketakutan. Chase lalu pergi menyalakan lampu. Javan yang berdiri sendiri didatangi oleh David dan membelai lehernya. Saat berbalik badan, dia ketakutan, dan lampu menyala. David pun menghilang. Scene berganti ke Eddie yang lagi mengembalikan cincin kutukan itu. Dia melihat bulu-bulu yang biasanya dipakai di kepala. Eddie pun memakainya dan juga mengambil gelang kecil untuk senjatanya. Lagi melihat cincin, tiba-tiba ada orang di jendela yang mengejutkan Eddie. Dia pikir itu Chase. Dia lalu meletakkan cincin itu kembali dan pergi.
Eddie yang keluar dengan bulu-bulu di kepalanya lalu memanggil teman-temannya. Lalu Java meminta rokok kuno Eddie. Chase yang tidak melihat Kayla dan Adriana menanyakan ke Eddie karena sebelumnya mereka bersama Eddie. Lalu Adriana keluar dan menanyakan keberadaan Kayla. Java menganggap mungkin Kayla bersama Becky. Lalu Java pun pergi mengambil bir. Becky somewhere. No, she's not with me, but Di dalam ruangan yang gelap, Java yang ingin mengambil bir didatangi oleh David. Java yang sangat ketakutan ingin berlari malah dicekik oleh David. Karena tidak kunjung kembali, Eddie datang dan mengambil, tetapi dia tidak melihat David dan Java karena mereka sudah bersembunyi. Scene berpindah ke Chase dan Adriana. Chase yang lagi melakukan sulap kartu membuat Adriana sangat mengapresiasi bakat Chase yang bisa menghilangkan angka di kartu. Lalu Eddie datang menanyakan keberadaan Javan, tapi mereka tidak mengetahui keberadaan Javan. Adriana berpikir kalau Chase yang membuat cincin itu kembali ke Adriana karena Chase bisa bersulap. Tapi kenyataannya Chase tidak tahu apa-apa. Adriana memberitahukan kalau setiap dia melepaskan cincin itu, tiba-tiba kembali lagi ke tangan Becky yang selalu membaca buku kuno, memberitahukan kalau cincin itu memilih Adriana, karena suatu saat cincinnya akan kembali ke orang kulit putih. Adriana tidak mempercayainya dan mengambil buku itu. Tiba-tiba lampu mati dan Adriana lalu kembali meletakkan cincin itu ke tempatnya. Saat mencari Javan dan Kayla, David datang dan membelai Kayla. Tiba-tiba lampu kembali menyala, David pun pergi. Adriana yang melihat tangan kembali ada cincin histeris berteriak, dan cincin itu tidak bisa dilepaskan lagi. Mereka lalu bermusyawarah masalah cincin itu, tetapi Eddie malah menyalahkan semua ke Chase karena dia bisa melakukan sihir. Ini semua perbuatan Chase yang ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Adriana. Chase yang merasa tidak bersalah membela diri dan Adriana menghentikan mereka. Adriana dan Eddie lalu pergi keluar, diperlihatkan David masuk ke kamar Becky. Becky yang lagi berendam sambil membaca buku kuno didatangi oleh Chase untuk memberikan handuk. Lalu Becky menjelaskan kalau hutan ini benar-benar ada kutukannya dan juga bertanya ke Chase pemilik sebenarnya. Chase selalu menjelaskan kalau keluarganya banyak uang dari para tamu yang menginap di Liberty Manor. Untuk masalah cincin dia tidak tahu, karena itu dianggap ayahnya barang antik. Becky lalu meminta maaf sudah mencurigai keluarga Chase. Scene berganti di Adriana dan Eddie yang duduk di dekat api unggun. Mereka masih membahas masalah cincinnya. Adriana merasa Chase tidak ada hubungannya, tapi Eddie tetap menyalahkan Chase. Kembali lagi ke Becky yang berendam didatangi oleh David yang tanpa basa-basi langsung menenggelamkan Becky. Tetapi Becky melawan. Tetap saja dia mati tenggelam. Adriana dan Eddie yang duduk ada suara aneh yang hanya bisa didengar oleh Adriana. Tiba-tiba Eddie diserang oleh orang-orang yang memakai topeng. Dan ada wanita India kuno yang selalu menari, yaitu hanyalah penglihatan dari roh Putri Ayana. Chase yang melihat air di lantainya curiga dan pergi ke kamar Becky. Chase terkejut melihat Becky yang terapung di air dan menangis histeris. Berpindah ke Eddie yang masih terpedaya, lalu datang David dan mencekiknya. Eddie melawannya bersamaan dengan Chase yang keluar dan membawa Adriana pergi. David dan Eddie bertarung karena Eddie yang badan kekar awalnya bisa melawan David. Lalu David mencekik lehernya sampai mati. Adriana dan Chase yang lari ke dalam malah bertemu dengan David. Tak butuh waktu lama, David bisa mengalahkan Chase dengan tusukan di punggungnya. Tiba-tiba, seorang pria datang dan menembak David, lalu membawa Adriana pergi ke suatu tempat. Adriana terus berteriak sampai dia dilakban mulutnya dan tangannya. Sampainya di tujuan, Adriana diberikan ke orang lain, menuju ke ruangan di mana ada seseorang wanita yang mengantarkan ke ayahnya, yaitu pria yang menelpon David sebelumnya. Di sana, pria itu menjelaskan kalau itu cincinnya. Adriana yang masih menganggap cincin itu tidak bisa dilepas
Tiba-tiba cincin itu bisa dilepas dan diberikan ke pria itu. Adriana bilang itu milik keluarga Larson. Pria itu menceritakan kalau 200 tahun lalu, tanah Liberty Manor diambil dari mereka secara ilegal, dan karena cincin itu sudah banyak yang mati. Jadi, pria itu menyimpan ke kotak, lalu anaknya mengambilnya. Pria itu juga menceritakan kalau cincin itu harus dikembalikan ke bumi, yaitu dikubur agar kutukan putus. Pria itu lalu memberikan uang tutup mulut atas kejadian di rumah Chase dengan memperlihatkan CCTV kalau Adriana yang membunuh semuanya. Terpaksa Adriana menuruti semua perintah pria itu dengan mengatakan ke polisi kalau dia diikat di hutan dan dipukuli, dan juga baru kabur dari hutan agar bisa disalahkan David. Baru rekaman dihapus. David yang masih hidup mengambil topengnya lalu pergi dari rumah tersebut tanpa sepengetahuan seorang pun. Ke suatu tempat, David lalu menelpon seseorang karena dia tidak dibayar atas pekerjaannya dalam mendapatkan cincin itu. Lalu David ke suatu ruangan yang dimana di sana sudah ada dua wanita yang dirantai. Lalu dia membunuh kedua wanita tersebut dan memberitahukan nama aslinya, yaitu Damon. 3 bulan kemudian diperlihatkan Adriana yang pergi ke rumah Javan untuk mengetahui kabarnya. Lalu pergi ke suatu tempat. Di sana dia melepaskan jaketnya dan mengambil pistol. Ternyata dia ke tempat David untuk membunuhnya karena dia membunuh temannya. Tangan Adriana sangat gemetar yang membuat David tidak ketakutan. Lalu David menenangkan Adriana dan menjelaskan kalau cincin dikubur kutukan tetap ada. Adriana lalu mengambil topeng David dan pergi. Adriana lalu pergi ke kuburan dan menaruh bunga. Adriana pergi ke pantai untuk mengubur topeng David. Setelah mengubur topeng itu, dia pun pulang sambil melihat ke laut. Tamat. Gimana filmnya? Mengerikan bukan? Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.